Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arvana nih. Di depan saya ini sudah ada satu paket HP Poco X6 Pro yang saya beli pada saat launchingnya kemarin tanggal 2 Februari. Saya ikut war dan alhamdulillahnya dapat. Yang saya beli ini adalah varian berwarna kuning, yaitu varian signature dari Poco. Dimana yang kuning ini seharusnya bagian back covernya ini nanti berbahan vegan leather seperti yang ada di Xiaomi 13T ini ya. Jadi saya ini tertarik dengan HP ini karena saat saya membaca spesifikasinya saya sempat kaget. HP ini menggunakan chipset yang sangat kencang untuk harganya, yaitu Dimensity 8300 Ultra, dimana ini adalah chipset yang lebih tinggi dari yang digunakan di Xiaomi 13T, yaitu Dimensity 8200 Ultra. Jadi saya penasaran nih, apakah benar-benar lebih kencang, apakah nanti di limit. Saat saya kemarin ikut war ini luar biasa sekali, susahnya luar biasa sekali. HP ini terjual sampai lebih dari 20.000 unit dalam waktu 5 jam saja. Wah, ini benar-benar kayak kacang goreng ya, laris manis. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buka paketnya ya. Oke, buka ya. Nah, oke, ini dia boxnya ya. Oke, boxnya ini ya seperti pada varian-varian sebelumnya, jadi didominasi warna hitam dan juga warna kuning. Ini contohnya yang sebelumnya, ini serinya yang saya kebetulan punya nih, Xiaomi Poco X3 Pro. Itu mirip ya. Iya, oke. Di bagian belakangnya ini ada beberapa spesifikasi kunci. Ini yang saya beli varian warna kuning, yellow. Kemudian RAM-nya 12 GB dan juga internalnya 512 GB. Ini gede banget ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia isinya. Ada yang satu. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Di sini ada apa nih? Poconya beraksi. Oke. Dan ini langsung disambut dengan tulisan Poco. Ini ada box kecil. Kita buka. Oke. Untuk isinya sendiri adalah ada SIM card ejector, kemudian ada buku panduan dan juga kartu garansi ini sepertinya. Ya, buku panduan dan kartu garansi. Kemudian ada stiker. Oke, dapat stiker. Kemudian ada, ini adalah casing ya, buat casing bawaan. Oh, ini agak kualitasnya sepertinya lebih bagus ya dari yang sebelumnya. Dan warnanya juga beda. Ini warnanya agak abu-abu ya. Ada tulisannya Poco di sini. Oke. Kemudian di sini ada HP-nya ya, ditaruh samping dulu. Dan di sini ada dapat charger 67 watt. Oke, kemudian di sini ada kabel data. Data ini adalah bisa dilihat ini USB Type C ya. Untuk kodenya sendiri adalah L4. Oke. Kemudian ini dia HP-nya. Ini di bagian luarnya ini terbungkus plastik. Ya memang untuk plastiknya sendiri nggak kayak di 13T kemarin ya, yang terlihat lebih premium lah. Ini ya ini kebungkus begini aja ya, nggak apa-apa sih. Oke, ini langsung dibuka aja ya. Oke, ini dia HP-nya. Ini saya pakai dulu ya. Oke, ini dia HP-nya, Poco X6 Pro. Bisa dilihat untuk desainnya sendiri ini ya, kalau
yang kuning ini menurut saya lumayan bagus ya. Soalnya memang yang bagian sini ini agak mengingatkan saya pada kompor listrik ya, kayak kompor, tapi ya nggak apa sih, tertolong dengan adanya kayak tekstur di sini. Oke, kemudian ada tulisan 64 megapiksel OIS 5G. Nah, untuk bahan back covernya sendiri, ini yang warna kuning ini agak berbeda dibandingkan dengan yang dua varian warna lainnya. Ini menggunakan vegan leather. Ini yang mirip di 13T ini ya. Nanti kita coba compare untuk kualitas vegan leathernya. Untuk feel genggamannya sendiri ini lumayan ya. Meskipun ini, walaupun ini bagian belakangnya ini ada lengkungannya ya sedikit nih. Ada lengkungannya sedikit, tapi ini masih terasa agak ada ujung-ujung yang agak apa ya, mengkotak gitu. Jadi pas dipegang ini ada kayak yang ganjel sedikit lah, tapi ya overall lumayan enak nih. Dan juga yang pertama kali saya notice ini rasanya beratnya lumayan ringan. Oke. Kemudian di bagian atasnya ini ada speaker, kemudian infrared blaster dan mikrofon. Di bagian kanannya ini ada tombol power dan juga volume up and down. Ini yang feel-nya enak nih. Nih bisa kedengeran nggak? Klik-klik. Enak. Oke, di bagian tombol powernya ini yang varian warna kuning ini mengikuti back covernya ya, warnanya kuning. Kalau misalnya yang versi yang lainnya warnanya mengikuti bagian framenya. Oke, ini tiba-tiba hujan ya, semoga aja suaranya nggak mengganggu. Oke, next ini di bagian bawah ada speaker, kemudian ada port USB Type-C, kemudian ada mikrofon dan juga SIM card tray yang kalau misalnya coba kita buka ya, ini bisa kita lihat. Oke, ini bukan hybrid ya, jadi memang beneran hanya untuk SIM card aja, jadi nggak ada pilihan untuk penambahan memori eksternal ya. Tapi ini internalnya udah gede banget loh, ini udah 512 GB, harusnya sudah cukup sih. Oke, kita cek dulu beratnya ya. Kalau yang saya rasa ini nih ringan sih. Oke, kita tes sih. Oke, 189 gram. Oke, kalau kita pakai case bawaannya itu menjadi 208 gram. Jadi masih ringan ya nih, masih sedikit di atas 200 gram. Untuk build quality-nya sendiri saya rasa ini sudah bagus ya. Ini sudah bagus. Bagian sampingnya ini pakai polikarbonat ya. Oke, kita nyalakan ya. Oke, ini begitu masuk kita langsung disambut dengan Xiaomi HyperOS ya. Jadi ini secara bawaan pada saat kita beli langsung ini menggunakan HyperOS. Baik, ini sudah selesai saya setting ya. Untuk first impressionnya sendiri, layarnya terlihat bagus, jadi terlihat sangat tajam dan juga warnanya bagus. Untuk UI-nya sendiri seperti ini. Oke, untuk bagian notification seperti ini ya. Ini adalah HyperOS. Oke, ini untuk spesifikasinya. Nah, untuk HyperOS-nya yang digunakan adalah 1.0.1 ya. Oke, kemudian di sini di always on display-nya bisa dilihat. Untuk AOD-nya ini hanya bisa 10 detik saja ya. Oke, coba kita tes. Oke, seperti ini ya, sudah ada always on display-nya. Nah, untuk kecepatan fingerprint sendiri juga sudah sangat cepat ya. Tuh.
Oke. Kemudian untuk storage-nya sendiri pada saat baru mulai dinyalakan itu sudah termakan sekitar 33 GB ternyata. Oke. Jadi masih sisa sangat lega ini 478 GB. Oke, nah untuk di sini sendiri aplikasinya banyak bloatware-nya ya. Nih seperti ini contohnya, ini ada block puzzle dan lain-lain, dimana ini bisa di-uninstall ya. Ini langsung di-uninstall aja. Jadi nanti kalau sudah beli jangan lupa dibersih-bersihin ya, biar nanti terlihat lebih clean. Oke, kemudian tes untuk displaynya ya. Nah di sini ini 6,68 inch, resolusinya 2712 kali 1220, jadi lebih tinggi dari FHD Plus ya. Kerapatannya 480 dpi, refresh rate-nya ini 120 Hz, udah mendukung HDR dan Dolby Vision dan juga HDR10. Oke, untuk auto sampling rate-nya, oh ini hanya terbaca 240, mungkin seperti 13D ya. Jadi coba saya masukkan ke game turbo dulu ya. Oke, tadi kita tambahkan dulu display infonya. Oke, sudah nyala. Back. Coba kita tes lagi di display info. Di exit dulu. Oke, coba kita tes. Nah, sudah terbaca 420. Jadi kalau teman-teman mau main game, jangan lupa dimasukkan ke game turbo. Kalau misalnya secara defaultnya belum masuk ya, biar 480 Hz nya itu aktif. Oke, kemudian kita lihat spesifikasinya. Ini Poco X6 Pro 5G, SoC-nya menggunakan Dimensity 8300 Ultra. Oke, untuk spesifikasi segini udah 4 nanometer ya, jadi harusnya sudah irit dan juga efisien. Kemudian ini untuk sistemnya sendiri, untuk layarnya seperti tadi. Oke, kameranya ini triple camera, jadi 64 megapiksel menggunakan sensor dari OmniVision. Kemudian ada 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel untuk makro. Ya, ini tambah-tambah aja ya. Untuk kamera depannya, oke, kamera depannya ini terbacanya 4 megapiksel ya di sini. Kayaknya harusnya nggak segini. Oke, untuk sensor-sensor ini lengkap. Nah, ini kelihatan responsif ya. Ini lihat dari grafiknya. Oke, jadi ini semuanya sudah lengkap hardware. Nah, langsung aja kita coba tes untuk kameranya ya. Oke, untuk kameranya seperti ini. Oke, responnya cepat ya. Oke, kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada mode Pro-nya. Sini sudah ada mode Pro, dimana ini bisa dipakai adalah ultra wide dan juga wide-nya. Jadi yang untuk makronya nggak bisa ya mode Pro-nya. Setelah itu ini ada juga pengaturan seperti di 13D, ada saturasi meskipun ini tidak selengkap di 13D. Kemudian ada kontras dan juga sharpness. Oke, kemudian white balance-nya ini sampai 8000 Kelvin ya. Oke, untuk autofocus sendiri ini seperti ini. Kemudian untuk shutter speed-nya ini sampai 30. ISO-nya ini sampai 6400. Oke, sepertinya kurang lebih ya untuk mode Pro-nya. Kemudian ada mode dokumen, kemudian mode video, foto, kemudian portrait yang blurnya ini bisa diatur sampai f16 sampai f1. Oke, kemudian ada night mode. Oke, ada night mode juga. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur lainnya seperti 64 megapiksel
panorama, short film, slow motion, time lapse, long exposure, dan juga apa nih? Oh ya, ini untuk ngatur fitur ya. Oke, kita coba untuk fotonya dulu ya. Kita foto dikit-dikit. Ini untuk ngecek warnanya juga ya nih. Oke, seperti ini ya fotonya. Oh, ini hasil fotonya hampir seperti aslinya, tapi ini memang agak dibus warnanya. Oke, kemudian di bagian atas ini untuk interface-nya ini mirip sekali dengan 13D. Oke, ada bagian AI juga, ada makro. Oke, seperti ini. Untuk videonya sendiri itu video belakangnya bisa sampai 4K ya, 4K 30, dan juga ada pilihan 4K 24 fps, kemudian ada 720 yang clock di 30 fps, kemudian ada 1080p, ini bisa 60 dan juga 30 fps. Yaitu untuk kamera belakangnya. Untuk ultra wide nya ini clock di 1080p 30 fps ya. Oke, coba kita tes ya untuk 1080p 30 fps apakah bisa langsung ganti-ganti lensa ya saat proses recording. Oke. Oh, bisa ternyata. Begitu ya, bisa. Oh, dan memang masih ada terlihat nih, ada color shifting, tapi untuk transisinya ini nggak terlalu patah ya, masih oke sih ini. Seperti itu ya, maksimalnya ini sampai 6 kali zoomnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tes untuk kamera depannya ya. Nah, ini untuk kamera depannya itu di sini secara default ada 1080p 30 fps, kemudian bisa sampai 1080p 60 fps. Ini malah lebih bagus ya untuk frame rate-nya dibandingkan dengan 13D. Oke, untuk 720 ini clock di 30 fps saja. Oke, ini untuk yang lainnya ada fitur HDR juga. Coba kalau kita on kan, apakah bisa oh ternyata kalau misalnya HDR-nya on, ini clock ya di 30 fps. Oke, seperti itu ya. Coba kita tes untuk foto kamera depannya seperti ini. Oke, nanti saya tampilkan juga di layar ya. Seperti itu ya untuk kamera depannya. Baik, selanjutnya saya coba tes untuk kamera belakangnya ya. Nanti akan saya tampilkan beberapa hasil fotonya yang saya ambil di studio ya. Oke, ini saya tes kestabilan dari Poco X6 Pro ya. Ini saya rekam di 4K 30 fps. Ini handheld, saya pegang menggunakan tangan. Oke, kalau di layar sendiri ini cukup stabil ya. Ini kondisinya siang sehingga cahayanya cukup. Jadi bisa terlihat kalau di sini OIS-nya dan IIS-nya aktif. Oke, ini untuk perekaman yang Full HD 60 fps seperti ini, bisa dilihat kalau ini juga stabil ya. Ini mantap ini. Juga kualitasnya juga cukup tajam dan warnanya juga cukup vivid.
Ini di bagian langit ini memang sedang berawan ya, jadi nggak terlalu kelihatan biru-birunya. Oke. Di bagian tempat-tempat yang gelap juga masih cukup terlihat ya. Oke. Kita tes apakah bisa untuk pindah-pindah lensa. Ini dari satu kali ya. Ini, nah bisa ternyata. Tapi memang masih ada semacam color shiftingnya ya, dan masih ada terasa lah kayak jedek-jedek. Cuman udah mantep sih, bisa pindah-pindah lensa kayak gini di harga segini. Apalagi dimana ini adalah HP yang menonjolnya itu adalah di bagian chipset. Oke, ini adalah untuk perekaman kamera depan ya. Wih, ini di layar kelihatan tajam ya, bagus. Oke, ini sambil jalan aja juga masih stabil banget ini. Wah, ini oke sih. Oke, bahkan itu dynamic range di belakang, awan-awan, meskipun ini berawan tapi detail awan-awannya ini seperti yang ada di mana daerah sini nih. Tuh. Itu masih terlihat tekstur dari awannya. Mantap ini. Di harga segini nih. Wah, keren banget sih ini kamera depannya. Ini bahkan di 13T ini cuma mentok di 1080 30 fps, tapi ini sudah bisa di 60 fps. Tapi kualitasnya kayak gini nih asik nih untuk buat konten. Oke. Ini tes backlight ya. Ini kalau backlight di sini ini masih cukup oke. Ini apalagi ini ada suara genset, kita masih kedengeran dari suara ini. Oke, kemudian ini akan coba saya compare sedikit ya dengan Xiaomi 13T. Jadi saya compare dulu secara desain ya. Jadi seperti ini perbedaannya. Oke, kalau untuk desain sebenarnya saya lebih suka di 13T ya untuk desainnya. Cuman ya Poco ini yang untuk khusus yang kuning ini ya, ini lumayan bagus desainnya. Terutama karena ada corak-coraknya ini di bagian ini, jadi kelihatan apa ya, kesan gaharnya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Untuk bahan back covernya sendiri ini sama-sama pakai vegan leather, tapi feel-nya kerasa sangat berbeda. Jadi kalau di 13T ini ada kayak apa ya, kayak empuk-empuknya, kerasa agak lebih empuk dan juga lebih grippy, jadi lebih gigit. Nah, sedangkan di Poco X6 Pro ini dia lebih licin ya, walaupun tetap aja lebih creepy dibandingkan dengan yang tidak menggunakan vegan leather. Oke, untuk build quality-nya sendiri ya jelas lebih kerasa lebih bagus di 13T ya. Genggamannya juga lebih enak di 13T. Ini kalau genggamannya sendiri ini mungkin menurut saya yang paling berpengaruh ini adalah lengkungan di bagian belakangnya nih ya. Ini seperti ini. Jadi di belakangnya 13T ini lengkungannya cukup dalam ya, sedangkan di X6 Pro ini di lengkungannya nggak terlalu dalam ya, ada sedikit tapi nggak terlalu dalam. Yang agak ganjel ini di bagian sininya itu ada sedikit nih, bisa dilihat ada sedikit yang agak runcing di bagian ini. Nah, ini waktu digenggam ini rasanya agak sedikit mengganjal, tapi dikit aja kok. Oke, kemudian itu dari segi desain dan juga kenyamanan genggaman. Kemudian dari posisi speaker sendiri, oh ya nih, untuk posisi speaker sendiri bisa dilihat ini yang satu di sini, yang satu lagi ada di sini. Jadi dia tidak sejajar ya. Dimana ini kalau untuk saya sendiri ya, pengalaman saya bermain game itu saya biasanya mainnya seperti ini ya. Jadi bisa dilihat yang ini sih nggak apa, aman, nggak terkena tangan, tetapi yang ini pasti tertutup itu. Nah, di 13T ini kelebihannya salah satunya adalah ini sejajar ya. Itu salah satu pembeda juga. Kemudian untuk headphone jack sama-sama nggak ada ya.
Oke, untuk layarnya sendiri sebentar, ini sudah maksimal semua dan autonya off ya. Oke, ini untuk color scheme-nya. Oke, ini coba di vivid ya. Kemudian ini juga di vivid. Juga ini terlihat perbedaannya juga ya. Di bagian ini original color Pro ada di Poco X6 Pro. Oke, seperti ini kalau sekilas ada di previewnya. Kalau sekilas saya perhatikan sih nggak terlalu jauh beda, bahkan bisa dibilang mirip banget antara keduanya di bagian vivid. Ya mirip aja ya sebenarnya, nggak terlalu jauh beda kalau dilihat secara singkat seperti ini. Mungkin besok pada saat konten compare-nya akan saya compare beneran pakai video yang HDR yang colorful banget ya, untuk melihat bagaimana kualitas dari layarnya. Oke, ini saya compare secara sekilas. Untuk fotonya nanti saya tampilkan di layar hasil-hasil fotonya. Terutama adalah untuk melihat ketajaman dan juga produksi warnanya secara default ya. Ini sebagai informasi, untuk 13T ini saya pakai mode vibrant tapi AI-nya ini off. Oke, untuk hasil-hasilnya ada seperti ini.
Baik, untuk komparasi Antutunya sendiri bisa dilihat kalau di Poco X6 Pro ini sampai 1.280.000 ya skornya, tinggi banget ini dibandingkan dengan 862.000 di Xiaomi 13T. Ini saya tes di mode balance. Kemudian kalau di mode high performance-nya adalah seperti ini. Bisa dilihat untuk 13T ini mirip ya, sedangkan di Poco X6 Pro ini sampai 1.346.000, tinggi banget. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Kalau teman-teman ada saran untuk konten-konten selanjutnya untuk Poco X6 Pro ini, silahkan komen di bawah ya. Seperti bang, pingin dites gamingnya dong, atau misalnya spesifik, misalnya tes Genshin atau tes apa gitu, insya Allah saya buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.